Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin memisahkan dua plot ini? Ya, sebelumnya kita tumpuk menggunakan argumen stack true. Ya, sekarang saya copy dan saya ganti sedikit argumennya. Saya tambahkan subplot sama dengan true untuk membuat ada dua, ya. Kemudian judulnya adalah histogram kolom A, B, dan D. Nah, di sini tidak hanya menggunakan dua, tapi kali ini saya coba menggunakan 3 kolom sekaligus, ya. Saya eksekusi. Nah, jadi subplots ini ya tidak hanya dua ya, tapi tergantung dari variabel atau kolom yang kita masukkan di sini ya. Kalau ada 3 maka nanti ada 3. Kalau misalnya saya tetapkan hanya 2 A dan B saja, ya maka nanti munculnya akan ada 2 saja ya. Kemudian kita juga bisa menentukan fixed size ya, panjang dari plot ini termasuk lebarnya atau panjang dan tinggi ya. Secara default tampilan seperti ini, tapi bagi rekan-rekan yang ingin lebih panjang lagi dan lebih tinggi lagi, atur-atur saja argumen fixed size 6 panjang 8 tingginya ya. Saya eksekusi, ada 3 ya, maka kurang lebih seperti ini. Jadi ini panjangnya 6, tingginya 8. Kalau saya mau perpanjang lagi misalnya 12 dan 8, maka nanti dia lebih panjang ke kanan. Atur-atur saja mana yang paling sesuai. Nah, selanjutnya kita bisa membuat line chart ya dari tabel yang sudah kita miliki, yaitu adalah baru ya. Baru, plot, kainnya adalah line ya. Kemudian tentukan sumbu Y-nya apa yang mau menjadi sumbu Y-nya ya. Nah, di sini ceritanya adalah sumbu Y-nya adalah B. Kita ingin melihat pergerakan variabel B seiring berjalannya waktu ya. Nah, kalau dalam konteks ini berjalannya waktu, maka yang menjadi sumbu X-nya secara default adalah indeksnya 0, 1, 2 dan seterusnya. LW, line width ya, ketebalan dari garisnya. Fixed size, ukuran gambarnya 10 ke kanan, 5 tingginya. Saya eksekusi ya. Oke. Jadi kalau kita tidak tentukan X-nya, maka secara otomatis yang menjadi X adalah variabel yang menjadi indeksnya, kolom indeksnya ya. Nah, ini adalah line chart. Line chart ini adalah sangat cocok ketika rekan-rekan ingin menganalisis data time series, data yang bergerak seiring berjalannya waktu. Biasanya sumbu X-nya adalah waktu. Bisa pergerakan data sensor, pergerakan data suhu, atau misalnya pergerakan data saham, kripto, atau apapun. Ya, maka cocok sekali menggunakan line chart. Ya. Kalau line width-nya saya ganti menjadi 3 misalnya, maka nanti ketebalan dari garisnya pun menjadi berubah. Ya. Semakin besar angkanya, semakin tebal. Oke ya. Nah, tentu kita juga bisa menggunakan line chart ini untuk menganalisis data saham misalnya. Nah, untuk mempermudah, anggap saja saya akan gunakan Y Finance ya. Di sini kita menggunakan Google Colab. Kita akan coba dulu import Y Finance. Oke. Nah, di Google Colab sudah ada Y Finance, Yahoo Finance. Artinya nanti kita akan mengambil data dari Yahoo Finance. Sebagai contoh, saya akan menciptakan atau membuat ya variabel baru dengan nama DF2. Kenapa DF2? Karena tadi DF sudah ada ya untuk data Titanic. Y Finance, setelah kita impor, kita bisa gunakan Y Finance. Kita gunakan modul ticker dan tinggal tuliskan nama saham yang diinginkan ya. Sebagai contoh, misalnya saya buka Y Finance di browser. Y Finance ya. Rekan-rekan nanti tentu bisa memilih saham yang diinginkan ya. Di sini contohnya ketikkan saja di bagian ini Telkom begitu. Sebagai contoh pembelajaran kali ini. Nah, di sini rekan-rekan cukup ambil kode nama perusahaannya tlkm.jk, maka itulah yang saya kopikan di sini tlkm.jk ya. Saya eksekusi. Maka nanti Python akan mengambil data terbaru dari Telkom ya, Telkom TBK ya dan sebagainya. Saya melihat informasi apa saja yang sudah diambil. Nah, kurang lebih seperti ini. Perusahaannya adalah alamatnya telkom.id dan sebagainya. Rekan-rekan nanti tentu bisa baca semuanya. Perusahaan PT Telekomunikasi dan sebagainya. Ini sama persis dengan semua informasi yang ada di halaman ini. Ya, profil misalnya ya. Oke ya, nanti tinggal disamakan saja.
Oke, kemudian kita juga bisa mengambil data, misalnya periodenya mau berapa lama ya. Kalau saya tuliskan periodenya 2Y, artinya 2 tahun terbaru, 2 tahun terakhir istilahnya. Saya eksekusi. Maka nanti Python akan mengembalikan data berupa tabel ya, mulai dari hari ini 19 Februari hingga 2 tahun ke belakang 19 Februari 2024. Nah, kalau kita sudah punya data tabel seperti ini, tentunya nanti bisa kita analisis ya secara visual. Kita lihat line chartnya, kita lihat patternnya, dan tentunya nanti jika rekan-rekan ingin dalam tanda kutip ya memprediksi saham dan sebagainya, bisa dilakukan menggunakan analisis machine learning, deep learning, dan sebagainya ya. Oke, kalau kita mau buat line chartnya, maka perintahnya sama. Jadi di sini df2 history period 2y ini adalah copasan dari yang di atas ya. Ini boleh disimpan dulu dengan nama variabel apapun boleh, tapi di sini ceritanya satu kesatuan ini adalah sebuah tabel. Bisa juga rekan-rekan simpan misalnya menjadi Telkom sama dengan, nah seperti ini juga boleh, atau saya simpan dulu saja Telkom sama dengan. Oke, rekan-rekan bisa eksekusi ini persis, atau saya ganti di sini Telkom ya. Oke, sama saja. Jadi Telkom itu adalah ini ya. Telkom, saya ambil variabel close atau kolom close. Kolom close tadi, sebentar saya buka lagi, Telkom head ya. Saya mengambil 5 baris pertama. Jadi kita akan memvisualisasikan tanggal, maksudnya adalah variabel di mana harganya ditutup pada hari itu ya. Jadi untuk setiap hari harga penutupannya per lotnya adalah sekian ya. Close, kemudian perintah yang sama, plot, jenisnya apa, kainnya line, oke. Title-nya untuk judul di atasnya, Y label, ini hanya untuk keterangan di sumbu Y-nya dikasih judul apa ya. Jangan lupa titik koma untuk menghilangkan tulisan yang mungkin barangkali mengganggu. Kita eksekusi. Nah, hasilnya seperti ini. Apakah sama dengan yang ada di website ya? Kita bandingkan saja di bagian chart ya. Nah, di sini bisa rekan-rekan lihat ya, kalau saya pilih misalnya 5 tahun ya, dimana saya hanya mengambil 2 tahun ke belakang, kurang lebih plotnya dari ini ya. Nah, seperti ini. Jadi naik, turun, naik lagi. Apakah sama? Kita bandingkan. Naik, turun, naik lagi. Sama ya. Hanya saja saya mengambil hanya 2 tahun ke belakang. Nah, dari visualisasi ini maka nanti tentu teman-teman bisa mengimplementasikan prediksi saham, prediksi harga dan sebagainya menggunakan forecasting dan sebagainya. Tapi tidak saya bahas di sini ya. Untuk hal-hal teknis seperti itu saya bahasnya di kelas bootcamp ya. Oke, untuk informasi bootcamp bisa cek di halaman website saya megabagus.id. Nah, kemudian kita masuk ke area chart ya. Area chart ini mirip seperti line chart, tapi garis di permukaan di bawah garisnya itu dikasih warna ya. Sebagai contoh, misalnya saya ingin membuat dari variabel baru, dari file baru ya, dari baru saya plotin semuanya. Kebetulan baru itu punya 5 kolom ya. Dia terdiri dari 5 kolom. Ini adalah variabel yang baru saja kita buat menggunakan bilangan random. Dari kelima kolom ini semuanya adalah numerik, maka sama, baru, plot. Kalau langsung plot maka semua yang numerik akan diplotkan. Jenisnya adalah area chart ya. Kalau misalnya jenisnya saya ganti menjadi line, maka hasilnya seperti ini ya. Sama, hanya saja tidak dikasih background, tidak dikasih warna di bawah garisnya sehingga tampak seperti benang kusut istilahnya. Tapi kalau saya kembalikan menjadi area, maka yang bagian bawahnya dikasih warna ya. Oke. Kemudian di sini kita bisa menentukan tingkat transparansinya. Kalau ini warnanya terlalu tegas gitu, terlalu tebal gitu ya, kita bisa atur dengan argumen alpha. Ini adalah argumen yang sering dipakai di matplotlib nantinya. Alpha ini adalah semakin besar nilainya, maka semakin tebal. Semakin kecil nilainya antara 0 sampai 1, maka semakin tipis ya. Kalau saya ganti menjadi 0,6 misalnya, maka dia lebih tebal. Jadi dia menunjukkan transparansi dari gambar dari di bawah garisnya ya. Oke.
kita juga bisa kalau misalnya ada banyak, jangan ditumpuk tapi dipisah-pisah. Sama seperti argumen sebelumnya, kita gunakan perintah subplots. Karena ada 5, maka otomatis dipisahkan menjadi 5 plot yang berbeda. Oke. Nah, ini juga biasanya area chart, line chart itu sering digunakan untuk analisis time series. Nah, sekarang kita akan masuk ke bar plot ya. Berbeda dengan histogram, walaupun sama-sama memiliki batang-batang di sumbu Y-nya, tapi bar plot membedakan yang ada di variabel sumbu X-nya adalah kategori. Sekali lagi kategori. Sementara histogram yang menjadi sumbu X-nya adalah numerik ya. Langsung saja kita eksekusi ya. Ini adalah tampilan baru. A, B, C, D, E semuanya numerik kolom-kolomnya. Nah, misalnya saya ingin memisahkan antara khusus fokus ke kolom A, jadi baru, tulis A, bisa titik, bisa kurung kotak, bebas ya. Head, saya hanya memilih 5 baris pertama, ya. Jadi baca selalu dari kiri ke kanan. Baru, pilihkan kolom A saja, ambil 5 baris pertama, plotkan jenisnya apa, bar plot. Ya, maka nanti Python akan mencoba membuat batang-batang tapi dipisahkan berdasarkan kategorinya. Jadi yang diambil hanya A saja, dipisahkan kategori. Maka nanti dia akan mikir apa yang dipisahkan. Yang bisa dipisahkan adalah berdasarkan indeksnya. Ya, saya eksekusi saja. Nah, tampilan seperti ini. Untuk indeks 1 nilainya adalah 0,7 sekian ya, sama 0,77, 2268 ya. 2268 dan seterusnya. Jadi bar plot memisahkan berdasarkan kategori, sementara histogram sumbu X-nya adalah numerik berupa binding-binding, rentang-rentang nilai ya. Nah, misalnya saya gunakan cara lain, jadi kita bisa menggunakan bar plot versi vertikal. Kalau mau horizontal tambahkan H di belakang bar ya, bar H. Jadi nanti orientasinya ke kanan. Sama persis tapi beda arah saja. Nah, kita juga bisa gunakan stack ditumpuk ya. Jadi kalau seperti tadi 5 baris pertama di bar plotkan tapi kali ini ditumpuk ya. Tadi bisa kita gunakan kain, bisa juga kita langsung gunakan bar seperti ini. Kalau kita tumpuk maka hasilnya seperti ini ya. Jadi Python tidak hanya mengambil kolom A karena di sini saya gunakan baru semua file A, B, C, D, E. Ambil 5 baris pertama, kemudian tolong plotkan, buat bar plotnya dan ditumpuk. Maka untuk indeks pertama nilai A-nya adalah yang biru, ditumpuk dengan nilai B, kecil sekali nilainya, ditumpuk dengan nilai C, ditumpuk dengan D, ditumpuk dengan E. Begitu juga untuk kolom 1, indeks ke-1, indeks kedua baris ya, indeks ketiga, indeks keempat ya. Nah, ini bar plot yang ditumpuk seperti ini bisa memberikan gambaran teman-teman proporsi dari setiap barisnya untuk beberapa kolom ya. Jadi ini analisis ini bisa dibandingkan, misalnya kita menggunakan data time series ya. A adalah sales yang dihasilkan oleh Joko, B adalah sales yang dihasilkan oleh Budi, C adalah Susi dan sebagainya. Kalau kita akumulasikan bagaimana sales mereka dari 3 minggu terakhir, maka bisa gunakan bar plot yang ditumpuk seperti ini untuk melihat proporsi perbandingannya secara visual.